Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang laporan keuangan di industri perhotelan. Baik, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu Putu Diana Puspita dengan saya sendiri, NIM 207021108. Yang kedua yaitu Gusti Ayu Made Suci Andini dengan NIM 270211013. Yang ketiga itu ada Pandikoma Oktaviani dengan NIM 270211018. Yang terakhir yaitu Nimade Dwi Resika Nyani dengan NIM 270211025. Baik, di sini kami akan membahas subpokok pembahasan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Yang ketiga neraca, dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Pengertian dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai financial statement merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di satu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan tersebut. Adapun pendapat lain yang menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu produk akhir proses akuntansi dalam sebuah perusahaan pada satu periode tertentu, di mana informasi di dalamnya adalah hasil pengumpulan sekaligus pengolahan data keuangan dengan tujuan guna membantu perusahaan membuat keputusan atau kebijakan yang sangat tepat. Selanjutnya itu tujuan laporan keuangan. Pada umumnya, tujuan dari pembuatan sebuah laporan keuangan ini tak lain guna menunjukkan mengenai informasi apa yang akan dihasilkan oleh akuntansi keuangannya. Adapun tujuan laporan keuangan menurut PAI. Yang pertama yaitu menyajikan informasi yang dapat dipercaya perihal aktivitas serta kewajiban kapital atau modal perusahaan. Yang kedua yaitu menyajikan laporan yang dapat dipercaya mengenai sebuah perubahan aktiva neto perusahaan yang timbul akibat adanya aktivitas usaha untuk mendapatkan laba. Yang ketiga yaitu menyajikan suatu informasi pada pengguna laporan guna memperkirakan potensi keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu menyajikan suatu informasi penting lainnya yang meliputi kegiatan pendanaan investasi. Yang terakhir yaitu menyajikan informasi lebih dalam pada pemakai laporan yang masih ada hubungannya dengan keuangan, seperti contohnya mengenai kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya itu tujuan laporan keuangan menurut Kazimir. Tujuan laporan keuangan menurut Kazimir itu ada 7. Yang pertama yaitu menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah aktiva atau harta yang dipunyai perusahaan pada masa sekarang ini. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah kewajiban dan juga modal yang dipunyai perusahaan pada waktu ini. Yang ketiga, menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang didapatkan dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, menyajikan informasi mengenai jumlah biaya serta jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, menyajikan informasi mengenai berbagai perubahan yang berlangsung kepada aktiva, pasiva, serta modal perusahaan. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, menyajikan informasi mengenai catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi.
Adapun fungsi dan tujuan dari laporan laba rugi sendiri, yaitu untuk memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis, jumlah laba atau rugi pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, menjadi bahan referensi untuk analisis usaha dan evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus dilakukan atau yang harus diambil di periode selanjutnya. Yang ketiga, yaitu memberi sumber informasi atau menjadi acuan mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan dan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu menjadi cerminan profil suatu bisnis bagi calon investor maupun kreditur yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari laporan laba rugi. Mungkin bisa dicermati yang dimana di dalamnya itu dijelaskan mengenai penjualan, beban operasionalnya, lalu ada akun pendapatan dan keuangan lainnya, ada pengeluaran dan kerugian lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang laporan laba rugi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang memuat aktiva, kewajiban, dan modal atau rekening permanen untuk suatu tanggal tertentu bagi sebuah perusahaan. Neraca juga disebut sebagai laporan mengenai posisi keuangan atau laporan mengenai aktiva, kewajiban, dan modal. Adapun informasi yang terdapat pada neraca, yang pertama judul. Pada bagian judul terdapat nama perusahaan, judul laporan, dan tanggal. Selanjutnya yaitu aktiva, kewajiban, dan juga modal. Pembuatan neraca dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama berbentuk rekening T yang memuat aktiva di sebelah kiri dan kewajiban serta modal di sebelah kanan. Berikut contohnya. Di mana dapat kita lihat bagian atas terdapat nama perusahaannya, kemudian di bawahnya judul yaitu neraca dan di bawahnya tanggal yaitu 31 Januari 2021. Dan di bagian kiri terdapat aktiva yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Sedangkan di bagian kanan terdapat kewajiban dan juga modal. Yang kedua, berbentuk laporan yang memuat aktiva, kewajiban, dan modal tersusun atas ke bawah. Berikut contohnya. Di mana dapat kita lihat bagian atasnya terdapat judul perusahaan, kemudian judul laporan, di bawahnya tanggal, dan diikuti oleh aktiva dan juga kewajiban dan modal. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan arus kas adalah meliputi jumlah kas yang diterima. Tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Di dalam laporan keuangan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan, lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti uang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Contoh laporan arus kas.
laba bersih, aktivitas operasional, ada biaya penyusutan, kenaikan utang usaha, penurunan persediaan, penurunan utang pajak, kenaikan piutang usaha. Lalu semuanya dijumlahkan. Lalu di aktivitas investasi ada pembelian aktiva, penjualan aktiva, akuisisi. Aktiva pendanaan, penambahan modal, penurunan pinjaman. Lalu semua dijumlahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om.